Maksud dengan keturunan di sini yu'nuna man ya'malu bitta'at, keturunan yang yaitu apa? Qurrata ayun, yang senantiasa melakukan ketaatan. Kemudian fataqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah, sehingga kalian menjadi penyejuk pandangan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Itu ya pertafsiran Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Pertanyaannya, setelah kita tahu Rabbani bagaimana sifatnya, ya, setelah kita tahu bagaimana para nabi pun ternyata berteriak dan orang-orang soleh juga bermunajat, maka kita pun juga menginginkan bermunajat, menangis kepada Allah, takut kalau ternyata ya anak-anak kita al-malu wal banu innama auladukum innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta dan keturunan kalian cobaan, ujian, bahkan bisa membawa fitnah, bencana bagi kita, bahkan menjadi musuh tadi. Lalu bagaimana mencetak generasi Rabbani? Ini yang kita inginkan. Ya, anak katakan paling tidak, ini paling tidak banyak caranya, namun paling tidak ada 5 faktor ikhwah. Ya, tidak banyak Pancasila. Ya, apa yang pertama Ustaz? Ya, ketuhanan yang Maha Esa katanya. Ya, 5 faktor saja, 5 saja, mudah diingat, cuma setengah tangan. Insyaallah. Apabila kelima faktor ini, ya, sebab, karena kita dituntut untuk sebab, melakukan sebab oleh Allah. Dan selanjutnya adalah hadiah, hidayah, hadiah. Sekali lagi, hidayah, hadiah. Tapi Pak, apakah Allah ngasih hadiah begitu saja? Mohal tuh. Ya, kita aja ngasih hadiah ke seseorang setelah dia berlomba melakukan kebaikan. Ada sebab, minimal ada 5 faktor ikhwah yang menjadikan mencetak generasi Rabbani. Ya, taib. Kira-kira apa faktor yang pertama? Faktor yang pertama yaitu al-walidan as-salihah. Oh, gitu. Ya, ini mau kamu jadi Rabbani dong, jadi Rabbani. Tadi Ustaz ini bilang jadi Rabbani sambil ngelecus gitu. Itu nongkrong, kamu sholat. Anak Rabbani itu jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Dia sambil nonton TV di rumah santai gitu. Hebat. Ya, maka justru ini faktor pertama, sebab pertama, as-sababul awwal, dan tips pertama, ya, bagaimana kita menelurkan generasi-generasi yang Rabbani. Telurnya apa? Induknya adalah al-walidan as-salihan, ya, yaitu kedua orang tua yang saleh. Pertama, anak kabarkan bahwasanya kesalihan kedua orang tua, ikhwah, ini memiliki pengaruh besar. Nanti akan ana sebutkan ada 5 sebab bagaimana kok bisa berpengaruh, ya, terhadap kesalehan dan terhadap kesalehan keturunannya. Dan mereka adalah madrasah pertama bagi anaknya. Sebelum di Faud, sebelum di Raudatul Atfal, di TK, mereka madrasah pertama. Rumah-rumah mereka dikondusifkan untuk tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, ya. Yang kedua, ya, kemudian sebaliknya, bahwasanya keburukan kedua orang tua akan juga berdampak besar, ya, terhadap keburukan keturunannya. Maka merekalah penentu pertama setelah Allah atas kebaikan dan keburukan generasi mereka. Ya, orang-orang yang tua yang buruk, illa man rahimah rabbuh, tentunya kecuali yang dirahmati oleh Allah, putra-putranya baik. Ya, tetapi keumuman bahwasanya keburukan orang tua, apalagi orang tua itu menginginkan anaknya buruk, lebih-lebih akan berpengaruh. Kedua orang tua yang saleh pasti akan membangun rumah tangga yang saleh.
Ya, kedua orang tua yang saleh pasti akan membangun rumah tangga yang saleh di atas kesolehan, sehingga dari rumah itu tumbuh generasi-generasi yang saleh. Ya, rumah yang dibangun di atas ilmu, di atas iman, di atas asas takwa, rumah yang isinya mawaddah warahmah, rumah yang senantiasa tersenyum, senyuman bertebaran di tengah rumah itu, dan ilmu juga dijunjung tinggi di sana. Rumah orang-orang yang semangat menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, insyaallah akan muncul generasi-generasi yang rebah, insyaallah. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Isyarat Rabb kita ini ada isyarat saja. Lihat, wa ammal dalam surat Al-Kahfi ketika cerita Nabi Musa membangunkan rumah bagi dua orang anak yatim. Ya, antum cerita dalam surat Al-Kahfi, Nabi Musa bertemu dengan siapa? Khidir. Iya tak? Nabi Musa bertemu siapa? Khidir. Allah katakan wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimain. Bahwasanya adapun dinding rumah itu kan Musa kan ngebolongin perahu, terus ngapain lagi? Kemudian membangun rumah tanpa pakai upah, ya. Nabi Khidir, ya. Kata Nabi Musa, kata Allah, adapun wa amal jidar, apapun dinding itu fakana li gulamaini yatimain, itu milik yaitu dua orang anak yatim di kota itu, fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan di bawah rumah itu ada ada harta kedua orang tuanya untuk anak-anaknya ini. Wa kana abuhuma salihah. Dan dahulu bapaknya saleh. Ya, fa arada rabbuka an yablugha asyaddahuma. Ya, dan Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan bisa mengeluarkan simpanan orang tuanya yang soleh itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ya, lalu ditafsirkan oleh Imam, dikomentari ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir, hadhil ayat, bahwasanya ayat ini dalilun, sebagai dalil alla anna salaha ahadin, bahwasanya kesolehan seseorang yu'athir, itu sangat berpengaruh fi salahi dzurriyyatihi fid dunya wal akhirah. Ini tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya kesolehan seseorang itu sangat berpengaruh kepada kesolehan dan kebaikan keturunannya di dunia dan di akhirat. Iya, ikhwah, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah mengabarkan hadis yang masyhur, ya, yang kita dengar, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawah, bapaknya lah, kedua orang tuanya lah, yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani, bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Mubtadi', musyrik, asi. Ya, ini sibgoh pertama, cetakan pertama dan rekaman pertama yang akan dia dapatkan, luar biasa. Ikhwah, ada di kampung-kampung, ya, kampung daerah Pandeglang, Banten sebelah sana, ya, sama kampung-kampung daerah Sunda Cianjur sana. Di kampung sebelah sana, anak-anak umuran 3 tahun sudah mulai berbicara. Dia sudah berkata-kata dengan kata-kata yang kasar. Aing dia di mana goblok gitu. Kenapa ini? Ternyata bapak ibunya juga sering ngomong seperti itu di rumahnya, karena ditinggalnya di Banten sana. Ya, di sebelah Bandung sana, anaknya halus ucapannya, karena ternyata juga orang tuanya karena di Bandung ucapannya juga halus. Lihat, ini dari sisi ucapan saja, apalagi yang lainnya bisa berpengaruh ke keturunan. Lihat kata Rasulullah, bapaknya lah yang membuat dia Yahudi, Majusi, Nasrani, musyrik, mubtadi' dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, ya,
dalam rangka ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dalam rangka mencetak generasi Rabbani, Nabi menasihati kita mempersiapkan dari semenjak sebelum menikah, mencari calon yang salihah. Apa kata Nabi? Takhayyaru linutfikum wa ankihul akifa wa ankihul ilaihim. Takhayyaru linutfikum. Ya, hendaklah kalian memilih tempat yang baik untuk mani kalian. Tempat yang baik untuk air mani kalian. Wa ankihu al-akifa, dan nikahilah wanita-wanita yang terjaga. Ya, dan nikahkanlah mereka. Nabi kita kan takhayyar, jangan asal-asalan. Ya, ketemu di mobil gitu, di Metro Mini langsung kecantol SMS-an janjian. Wah, nikah. Ya enggak tahu siapa dia, mungkin anak setan mungkin. Ya, gitu. La takhayyar. Pilih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan, lihat, tunkahul mar'ah li arba', kata Nabi kan. Ini masyhur ini hadis. Tapi kata Nabi, fadfar li dzati din. Ada karena limaliha wa li hisabiha wa li jamaliha. Tapi kata kemudian walidiniha. Ya, wanita itu kebanyakan kriteria wanita itu dinikahi karena 4. Ya, ada karena hartanya, ada karena keturunannya, ada karena apanya? Jamal, elok, cantik, dan ada karena agamanya. Yang beruntung yang terakhir. Apalagi terakhir dapat yang ketiga pertama, luar biasa. Ya Allah, berdoa sekarang nih, yang mustajab doa, ya. Fadfar bidatid. Lihat, ini as-sadiqul masduq, karena sayangnya sama kita. Muttafaqun alaih. Dia menasihati kita, fadfar bidatid din, taribat yadak. Cari wanita yang memiliki agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yang dia pun akan pasti taat kepada suaminya setelah tempat, sperma kita pun ini adalah tempat yang mubarak, tempat yang baik, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengeluarkan yaitu keturunan-keturunan yang mubarak. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Waduh, tadi terpojokkan wanita. Bukan hanya istrinya, juga seorang calon wanita mencari suami yang saleh. Ya, sehingga memancar darinya benih-benih yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa dinahu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian orang yang diridhoi akhlak dan agamanya, nikahilah dia. Nikahkanlah apabila datang kepada kalian, maksudnya wahai para wali, seseorang laki-laki yang melamar perwaliannya, ya, dan yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Lihat, yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah perwalian kalian kepadanya. Sebab kalau tidak, takum fil ardi fitnatun wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang yaitu melanda di dunia, di bumi ini. Maksudnya supaya dia pun memilihkan keturunan calon istri, calon suami yang saleh, sebagaimana para sahabat dahulu menawarkan putri-putrinya. Umar menawarkan ke siapa? Kepada Abu Bakar, ya, kepada Utsman, lalu akhirnya ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana katakan tadi bahwasanya kesolehan orang tua berpengaruh. Kenapa? Ya, karena orang tua yang saleh, satu, orang tua yang saleh, yang takut dan taat dan beriman kepada Allah, satu, dia akan mengemban amanah, tanggung jawab, takut, ya, berupa amanah keturunan yang Allah embankan kepadanya sebaik-baiknya. Satu, bahwasanya ini karena mereka orang-orang yang akan bertanggung jawab atas amanahnya. Karena Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Ya, ini adalah amanah.